Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kalian sehat selalu. Sadar nggak sih, belakangan ini kalau kita lagi asyik scroll medsos, ada aja video viral yang kadang malah jadi meme lucu-lucuan ya, soal ormas baru atau sayap partai politik di era reformasi yang tampil gagah banget pakai seragam ala militer. Lengkap loh, ada motif loreng, pakai baret, sepatu boots, pokoknya full team. Pertanyaannya, dari mana sih asal-muasal obsesi gaya militer ini? Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas misteri di balik fenomena ini. Kita akan tarik benang merahnya dari sejarah politik Indonesia yang, cukup intens dan bergejolak sampai ke diagnosis psikologi masanya. Oke, let's dive into this. Pembahasan kita kali ini bakal seru banget karena kita akan jalan-jalan dari fenomena viral masa kini, mundur jauh ke sejarah politik, dan akhirnya kita tutup dengan semacam diagnosis psikologis. Ada 5 poin utama yang akan kita bedah hari ini. Mulai dari fenomena tentara-tentaraan era kini, lalu apa itu konsep underbow, mesin politik Orla vs Orba, sejarah pemuda Pancasila dan Banser, sampai pergeseran fungsi dan psikologi narsisme. Kita masuk ke bagian pertama, fenomena tentara-tentaraan era kini. Coba deh perhatikan kontrasnya, ini benar-benar bumi dan langit. Di satu sisi, kita punya atribut militer aktif. Ini kan untuk pertahanan negara yang resmi ya, mereka punya tugas tempur yang nyata, dan pangkatnya pun sah secara hukum. Tapi di sisi lain, coba lihat, ormas modern atau satgas partai zaman now. Mereka asik pakai motif loreng, pakai baret miring ala perwira, bahkan ada loh petinggi partai politik yang nyaman banget memposisikan dirinya dengan sebutan komandan. Agak ironis ya, atribut yang sejatinya melambangkan pertahanan dan kedaulatan negara, kini seolah-olah dipinjam cuma buat panggung politik praktis, biar kelihatan lebih patriotik dan ditakuti. Nah, untuk tahu asal-usulnya, kita beralih ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya konsep underbow itu? Secara akademis dan historis, semuanya berawal dari satu kata ini, underbouw. Ini aslinya kata serapan dari bahasa Belanda, yang kalau diterjemahkan secara harfiah artinya fondasi atau struktur bangunan bagian bawah. Tapi di dunia politik Indonesia, maknanya berkembang pesat. Istilah underbow ini dipakai untuk menyebut organisasi sayap atau ormas yang berafiliasi kuat dengan sebuah partai politik. Ibaratnya, mereka ini adalah fondasi yang menopang dan mengamankan kekuatan partai di level akar rumput. Dan ini penting banget buat dicatat. Di rentang tahun 1950 sampai 1965, organisasi-organisasi Karunderbau ini sama sekali bukan klub sosial tempat orang ngopi-ngopi santai, jauh dari itu. Di masa itu, mereka adalah mesin vital untuk mobilisasi massa dan semacam kawah candera di muka untuk mencetak kader yang benar-benar militan. Maklum ya, zaman itu lanskap politik kita lagi panas-panasnya dan penuh gesekan ideologi. Jadi, punya sayap organisasi yang kuat dan siap tarung secara fisik itu adalah kebutuhan mutlak buat kelangsungan hidup sebuah partai. Let's move to and see how this builds. Kita masuk ke bagian ketiga, adu mesin politik antara Orde Lama versus Orde Baru. Kalau kita intip era Orde Lama, saat itu PKI bisa dibilang jadi tolak ukur sebuah partai dengan jaringan underbow yang super kuat dan masif. Mereka menyasar semua kalangan. Buruh masuk lewat SOBSI, petani dikumpulkan di BTI, perempuan di Gerwani, sampai seniman pun ada wadahnya di Lekra. Melihat mesin raksasa ini, otomatis partai-partai nasionalis dan agama terpicu untuk bikin mesin tandingan. PNI, bikinannya Soekarno, mengandalkan kelompok seperti GMNI. Lalu partai Islam seperti Masyumi dan NU juga mengerahkan masanya. Yang paling menonjol YGP Ansor ini. Semuanya berlomba membangun barisan massa yang siap bertarung, baik secara wacana maupun adu fisik. Tapi kemudian arah angin politik berubah drastis. Masuk era Orde Baru di tahun 1973, terjadi penyederhanaan partai politik. Disinilah Golkar muncul dengan konsep trikarya atau jalur ABG, ABRI, birokrasi, dan golongan. Dukungan underbow buat Golkar ini skalanya udah beda level, nyaris mendominasi semua sektor kehidupan masyarakat. Bayangkan ada Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, Pemuda Pancasila, sampai Korpri yang mengamankan suara PNS. Belum lagi backingan dari militer aktif lewat dui fungsi ABRI. Ini benar-benar mesin politik raksasa yang gak ada tandingannya saat itu. Coba kita bandingkan efektivitasnya. Mesin politik Orde Lama itu kan sangat terfragmentasi. Basis kader underbawnya militan, ideologinya macam-macam, dan ujungnya sering saling berbenturan. Kebalikannya, mesin Orde Baru itu super tersentralisasi, didukung penuh sama negara, dan kumpul aman di bawah satu payung besar bernama Golkar. Jadi kalau di era Orla, underbow itu ibarat tameng pertahanan fisik ideologi, di era Orba, sistem yang terpusat ini menjelma jadi mesin pendulang suara yang mutlak. Inilah yang bikin Golkar jadi penguasa tak tergoyahkan selama puluhan tahun.
Sekarang, kita beralih ke bagian keempat. Sejarah spesifik dari dua nama besar yang paling ikonik dengan gaya militernya. Pemuda Pancasila dan Banser. Kita mulai dari Banser atau Barisan Serbaguna. Asal kalian tahu, di awal kemunculannya tahun 1937, ini tuh aslinya cuma gerakan kepanduan, semacam pramukanya GP Ansor. Tapi dinamika politik mengubah segalanya. Di tahun 1962, Banser resmi dikukuhkan jadi underbow militan untuk NU. Tujuannya sangat spesifik, untuk menangkal dan melawan intimidasi dari kelompok sayap kiri yang waktu itu sering menyerang para kiai. Puncaknya di tahun 1965, sejarah mencatat kalau Banser ikut turun langsung ngebantu militer menumpas kekuatan komunis di akar rumput. Jadi gaya semi-militer mereka ini lahir dari kebutuhan yang sangat nyata untuk melindungi nyawa. Di sisi lain, cerita pemuda Pancasila ini juga punya akar militer yang sangat direct. Mereka dibentuk pada 28 Oktober 1959 atas inisiatif langsung dari jenderal-jenderal Angkatan Darat, termasuk Jenderal A.H. Nasution dan Ahmad Yani. Tugasnya jelas, membendung infiltrasi ideologi komunisme dan bertindak sebagai perisai fisik bagi Pancasila. Persis seperti Banser, di periode berdarah 65-66, mereka juga aktif memburu simpatisan PKI bareng militer. Setelah itu, organisasi Loreng Oranye Hitam ini terus beradaptasi dan jadi pendukung garis keras rezim Orde Baru sampai akhirnya rezim itu tumbang di tahun 1998. Semboyan legendaris dari pemuda Pancasila ini, sekali layar terkembang surut kita berpantang, kalau kita kembalikan ke konteks sejarahnya, itu bukan sekedar kalimat motivasi puitis loh. Semboyan ini benar-benar cerminan dari mentalitas militer dan semangat tempur yang memang mereka butuhkan di tengah pusaran konflik fisik dan ideologi pada masa itu. So the crucial point is, kita sampai di bagian kelima, pergeseran fungsi dan psikologi narsisme. Kenapa seragam ini masih eksis sampai sekarang? Mari kita lihat evolusi dari seragam ala militer ini. Ibaratnya ada 3 babak. Di langkah pertama, era 60-an, seragam itu adalah simbol perjuangan ideologi dan pertahanan nyawa. Masuk ke langkah kedua, di era Orde Baru, fungsinya bergeser jadi instrumen politik praktis, menggunakan estetika yang garang untuk memobilisasi massa dan mengamankan pemilu. Dan akhirnya hari ini, di langkah ketiga, organisasi-organisasi bersejarah tadi udah beradaptasi jadi organisasi sosial kemasyarakatan modern. Tugas utamanya bergeser ke hal-hal seperti pengamanan acara sipil atau tugas sosial kemanusiaan. Tapi disinilah masalahnya muncul. Di era reformasi ini kan banyak banget sayap pemuda, ormas baru, atau partai politik modern yang bermunculan. Terlepas dari kritik apapun, organisasi masa lalu kayak Pemuda Pancasila dan Banser itu udah terlanjur sukses meneramkan kesan patriotik, gigih, dan punya wibawa lewat seragam mereka. Nah, akibatnya, banyak organisasi baru ini yang ikutan meniru gaya militer itu secara membabi buta. Padahal mereka sama sekali nggak punya sejarah konflik apalagi turun di medan juang fisik. Mereka sekedar pakai loreng dan baret miring biar kelihatan sangar aja. Kalau kita pakai kacamata psikologi, fenomena pakai baju loreng hari ini tuh bisa dijelaskan lewat konsep narsisme kolektif. Jadi ini sama sekali bukan tentang kesiapan bertempur membela negara ya. Ini adalah gejala psikologis dari alam bawah sadar sebuah kelompok yang haus banget akan validasi. Mereka mencari pengakuan publik dan diam-diam menyalurkan fantasi tentang kekuasaan dan otoritas yang sebenarnya secara formal sama sekali nggak mereka miliki. Biar kebayang, lanskap politik kita sekarang kan luar biasa ramai dan kompetitif. Semua orang pengen dilihat dan diakui. Nah, ormas atau partai baru ini sangat mendambakan validasi sosial itu. Dengan mengadopsi estetika militer yang agresif, mereka sebetulnya lagi nyoba menutupi kurangnya otoritas real mereka di masyarakat. Ini semacam jalan pintas visual untuk memenuhi hasrat pengakuan tadi. Mereka pakai baret, saling hormat, panggil-panggilan komandan, karena itu ngasih ilusi seolah-olah mereka ini sama penting dan sekuat militer asli. Padahal tugas real mereka mungkin cuma menjaga panggung kampanye partai. Dan itu membawa kita pada satu pertanyaan reflektif ini. Sejarah udah membuktikan ya, kalau estetika semi-militer di masa lalu itu lahir murni dari urusan pertahanan nyawa di era yang penuh gejolak berdarah. Tapi hari ini, kalau era adu fisik dan konflik ideologi itu benar-benar udah tamat, perang macam apa sih yang sebetulnya lagi disiapin sama ormas-ormas dan satgas partai berseragam militer di jalanan kita hari ini? Apakah ini sekedar unjuk gigi demi kekuasaan politik, atau murni cuma buat memuaskan dahaga akan validasi sosial? Gimana menurut kalian? Coba share opini kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah gabung di bedah topik kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.